Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Vika Hamzah, edisi hari Senin 20 Oktober 2025. Untuk berita pertama kita ikuti berita dari RRI Manado. Medali perak berhasil diboyong atlet asal Sulawesi Utara lewat cabang olahraga taekwondo di PON Bela Diri Kudus. Selengkapnya dilaporkan di Salam olahraga, sebanyak 29 atlet asal Sulawesi Utara dari 7 cabang olahraga berjibaku menunjukkan skill dan pertahanan dalam Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri Kudus, Jawa Tengah. Salah satu cabang olahraga yakni taekwondo mampu menyumbangkan medali dan diboyong ke Bumi Nyur Melambai yang dipersembahkan oleh Pasya Puhi di kelas 46 under dan berhasil meraih medali perak. Ketua Umum KONI Sulawesi Utara, Brigjen TNI Purnawirawan Jerry Waleleng memberikan support penuh bagi seluruh atlet-atlet Sulawesi Utara di PON Bela Diri kedua tersebut. Saya lihat atlet-atlet sebenarnya sudah mempersiapkan diri sudah cukup baik. Cuma ada kalanya memang kita perlu masalah taktik dan teknik dalam berlomba. Tentunya kita berharap cabang olahraga yang kita berangkatkan ke PON Bela Diri 2 ini bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Utara. Wakil Sekretaris Umum KONI Sulut Richard Kundiman saat live bersama RRI Manado di forum Sulut Bicara mengatakan berhasilnya Sulut meraih medali perak di cabang olahraga taekwondo membuktikan kesiapan dan totalitas seluruh atlet asal Sulut berlaga di event nasional. Kita adik Pasya yang bertanding itu satu hari dia harus menyelesaikan 4 kali bertanding. Kita bayangkan bagaimana 4 kali bertanding sampai dia masuk ke babak final. Saya harus bangga dengan perjuangan mereka dari gelanggang ke gelanggang. Sementara itu Pasya Puhi, atlet taekwondo Sulawesi Utara kelahiran Bolaang Mengondo ini, prestasinya diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menggunakan setiap kesempatan pada hal-hal positif. Motivasi dari Pasya itu ya kita kan sebagai mahasiswa atau pelajar pasti sudah pusing lah dari sekolah untuk tapi kalau dari Pasya sendiri, kalau kalian memang ada motivasi tersendiri mau membanggakan orang tua, mau upgrade diri kalian, mau beda lah sama teman-teman lain di sekolah, kalian itu harus ada semangat latihan yang tinggi dan juga atur waktu sebaik mungkin, jangan pergunakan waktu untuk hal-hal yang tidak baik. Tim asal Sulawesi Utara di PON Bela Diri Kudus mengikuti kompetisi di 7 cabang olahraga, yakni taekwondo, gulat, kempo, karate, pencaksilat, wushu, dan cabang olahraga sambo. Dianimasi RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Progres pembangunan Waduk Bulango Ulu hingga saat ini sudah mencapai 91%. Progres pembangunan Waduk Bulango Ulu hingga saat ini sudah mencapai 91%. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan, Waduk Bulango Ulu ditargetkan rampung pada 31 Desember mendatang. Ia menegaskan, proyek strategis nasional ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan air dan mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Bendungan Bulango Ulu dirancang untuk memiliki kapasitas tampung dengan total mencapai 140,90 juta meter kubik dengan volume efektif sebesar 58,61 juta meter kubik. Bulango Ulu sekarang posisinya kemajuan fisik proyeknya sudah kurang lebih 91%, dan itu berdasarkan laporan tadi 0, sekian persen berada di atas target. Jadi itu cukup menggembirakan. Oleh sebab itu sisanya ini perlu dikebut agar supaya target
31 Desember selesai itu bisa dipenuhi. Senada dengan hal ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa menyampaikan Waduk Bulango Ulu harusnya bukan sekedar bendungan, tetapi juga ada potensi pariwisata. Ia juga minta di kawasan itu menjadi objek wisata yang dapat menghidupi masyarakat termasuk pemberdayaan UMKM. Disiapkan nggak itu untuk UMKM, untuk persiapan daerah turis, kan gitu pikirnya. Kan pasti orang ingin lihat Bulango Ulu itu indah sekali. Aduh, kalau ada, apalagi itu di daerah lereng-lereng gunung begitu. Ada potensi pariwisata. Ada potensi untuk menjadi, kan ada pertumbuhan ekonomi kan. Nah, apa artinya? Bagaimana itu membangun ekosistemnya itu? Misalnya disiapkan jalan yang bagus, jalur sepeda, kan orang misalnya orang naik sepeda atau apa orang jalan kaki, kita yuk putar 5 kilo ke arah putar Bulango Ulu. Ya yang begini yang harus. Nah ini tugas politisi gitu sebenarnya. Seperti yang diketahui, Waduk Bulango Ulu menyediakan air baku sebesar 2.200 liter per detik. Bendungan ini akan mengairi lahan irigasi seluas 4.950 hektar. Fungsinya juga mencakup pengendalian banjir untuk wilayah seluas 692 hektar, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, serta potensi besar untuk pengembangan pariwisata di kawasan sekitar. Taufik Usman, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Ya, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. 167 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sangihe dalam persiapan operasional. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam proses persiapan operasional. Hal itu dikatakan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristo Paransi, terkait tahapan pelaksanaan Koperasi Merah Putih. Bahkan dari 167 KDKMP di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu Kampung Matutuang, telah memulai operasional melalui usaha distribusi minyak tanah. Untuk percepatan pengentasan kemiskinan melalui upaya percepatan pembentukan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP. Dan tentu kita tahu bersama bahwa dalam proses pembentukan yang sudah dimulai sejak bulan Mei tahun ini, sebagaimana petunjuk Bapak Presiden, itu di 167 kampung kelurahan atau desa kelurahan di Sangihe itu sudah terbentuk dengan akta notaris. Dan saat ini dalam proses untuk operasionalisasi, dan dari 167 KDKMP di Kabupaten Sangihe yang baru beroperasi atau bergerak baru satu di Kampung Matutuang dalam usaha untuk distribusi minyak tanah. Kristo Paransi menjelaskan dalam proses persiapan operasional tersebut juga dilakukan pembentukan tenaga pendamping seperti bisnis asisten dan project management officer. Diketahui KDKMP merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menuntaskan angka kemiskinan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan. Alfa Mauri melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke RRI Talaut. Pemerintah Kabupaten Talaut hadiri hari ulang tahun Germita Paradise Melongwane. Pada momentum tersebut, Bupati berharap gereja terus pemerintah dalam mewujudkan Talaut yang religius dan bermartabat. Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita menghadiri ibadah syukur hari ulang tahun ke-15 Gereja Mesih Injili Talaut Germita Paradise Taman Kasih Melongwane. Dalam sambutannya, Bupati Willy Tita menyampaikan selamat ulang tahun ke-15 kepada seluruh jemaat dan berharap momentum tersebut semakin memperkuat komitmen pelayanan dalam mendidik jemaat dalam iman. Akhirnya saya mengajak seluruh jemaat untuk terus menjadi garam dan terang bagi dunia, menjadi berkat bagi sesama, dan menghadirkan kasih Tuhan dalam setiap karya dan pelayanan. Selamat merayakan HUT ke-15 Germita Paradise Taman Kasih Melongwane. Kiranya perayaan syukur ini menjadi momentum untuk semakin memperteguh komitmen pelayanan, meningkatkan kebersamaan dan terus bertumbuh
di dalam Kristus. Orang nomor 1 di Tanah Pro di sini berharap gereja terus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan talaut yang bermartabat, religius, maju dan sejahtera. Harapannya kepada jemaat untuk terus menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat bagi sesama dan menghadirkan Tuhan dalam setiap karya kehidupan pelayanan. Dari Melongwane Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke informasi terakhir. Kabupaten Talaut mendapatkan 2 titik lokasi pembangunan gerai dan pergudangan maksud kami KDKMP. Peletakan batu pertama dipusatkan di Desa Ambela. Bertempat di Desa Ambela, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, telah dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan fisik, gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi desa kelurahan KDKMP Merah Putih. Peletakan batu pertama atau groundbreaking ini pun dilaksanakan serentak secara virtual untuk tahap 1 di 800 titik wilayah Indonesia dari total 80.000 KDKMP yang diluncurkan medio Juli lalu oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Groundbreaking pembangunan fisik bangunan seluas 20 x 30 meter persegi dilakukan Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita dan Dim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Aris Yudhistira Nugroho, Palaksana Melongwane Kapten Laut PM Ronald Chandra, Jaksa Fungsional Kejari Talaut Bambang Gultom dan bersama stakeholder terkait lainnya. Dan Dim 1312 Talaut menjelaskan persyaratan lahan untuk pembangunan KDKMP, yakni tanah milik Pemda atau Pemdes, clean and clear, tidak ada permasalahan, lokasinya strategis dan sesuai spesifikasi bangunan. Dalam perannya, TNI menjadi motor penggerak percepatan pembangunan koperasi tersebut. Kami beserta seluruh Forkopimda dipimpin Bapak Bupati hadir pada sore hari ini, intinya melancarkan program dari pemerintah pusat adalah suatu kewajiban kami, sehingga memberikan suatu ekonomi kemasyarakatan yang baik, sehingga ke depan Talaut semakin bertambah koperasi-koperasi desa yang bisa dibangun kembali. Mungkin saja. Sementara itu di tempat sama, Bupati Kepulauan Talaut berharap bulan Januari bangunan koperasi ini sudah bisa diresmikan, sebagaimana juga menjadi ekspektasi Presiden terkait percepatan pembangunan. Tak lupa ia mengapresiasi pemerintah pusat dan TNI sembari mengimbau masyarakat untuk dapat bersama-sama mensupport, bersinergi dan bergotong royong mensukseskan program tersebut. Untuk Koperasi Merah Putih dari pemerintah daerah, kami sangat mendukung program Bapak Presiden. Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Ambela, mari kita sama-sama menghadirkan apa yang sudah kita peletakan tadi itu, ada sinergitas masyarakat dan pemerintah desa sama-sama membangun. Dari saya sekian, karena itu menjadi tugas pokok kita harus mendukung program pemerintah. Diketahui untuk Talaut, kegiatan yang sejalan dengan program Asa Cita ke-6 yang berbunyi membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan memiliki 2 titik di Talaut, yakni Desa Ambela dan Kelurahan Beo Timur. Dari Ambela, Kabupaten Kepulauan Talaut, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Lintas Magota bersama saya Vika Hamzah untuk edisi Senin 20 Oktober 2025. Selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.